Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait ukuran penyebaran data. Nah, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas ukuran penyebaran untuk data tunggal, maka pada video kali ini kita akan membahas ukuran penyebaran data untuk data berkelompok. Nah, untuk macam-macam ukuran penyebaran data berkelompok ini setidaknya ada 4 macam yang akan kita bahas ya. Yang pertama yaitu jangkauan. Jadi jangkauan untuk data berkelompok adalah selisih antara titik tengah kelas interval tertinggi dengan titik tengah kelas interval terendah, atau selisih tepi kelas tertinggi dengan tepi kelas terendah. Kemudian berikutnya ada simpangan rata-rata ya. Simpangan rata-rata atau SR dari data berkelompok dirumuskan sebagai berikut. Jadi SR atau simpangan rata-rata sama dengan sigma dari FI dikali harga mutlak dari XI min X bar untuk I sama dengan 1 sampai K dibagi dengan sigma FI untuk I sama dengan 1 sampai K. Oke, kemudian ada ragam atau variansi. Ragam atau biasa disimbolkan dengan S kuadrat atau variansi dari data berkelompok dirumuskan sebagai berikut. Jadi S kuadratnya atau ragamnya sama dengan sigma dari FI dikalikan dengan XI min X bar kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai K dibagi dengan sigma FI untuk I sama dengan 1 sampai K. Oke, kemudian berikutnya yaitu simpangan baku. Simpangan baku atau standar deviasi dan biasa disimbolkan dengan huruf S dari data berkelompok dirumuskan sebagai berikut. Jadi S-nya sama dengan akar dari sigma FI dikali XI min X bar kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai K dibagi dengan sigma FI untuk I sama dengan 1 sampai K. Nah, bentuk yang berada di dalam tanda akar ini tidak lain adalah ragam atau variansi tadi ya, yang disimbolkan dengan S kuadrat. Sehingga ketika kita mau menentukan nilai dari simpangan baku, kemudian kita sudah mengetahui nilai dari ragam atau variansinya, maka simpangan bakunya bisa langsung kita peroleh dengan mengakarkan nilai dari ragam atau variansi tersebut. Nah, kemudian di sini ada keterangannya. XI di sini adalah titik tengah kelas interval ke I. Nah, jadi ini penting ya. XI pada data tunggal itu berbeda dengan XI pada data berkelompok. Nah, XI pada data tunggal itu artinya adalah data ke I. Nah, sementara XI pada data berkelompok artinya adalah titik tengah kelas interval ke I. Nah, jadi kalian harus perhatikan ini ya. Nah, kemudian K di sini adalah banyaknya kelas interval. Baik, jadi itulah macam-macam ukuran penyebaran data berkelompok yang akan kita bahas di video kali ini ya. Nah, untuk menambah pemahaman kalian terkait materi ini, maka Pak Guru akan berikan satu buah contoh soal ya. Nah, contoh soalnya yang ini. Suatu data berkelompok disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Nah, jadi tabelnya yang ini ada kolom kelas intervalnya, kemudian ada kolom frekuensinya. Nah, dari data berkelompok ini kita diminta menentukan nilai dari yang pertama adalah jangkauan. Kemudian simpangan rata-ratanya, ragam atau variansinya, dan yang terakhir adalah simpangan bakunya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita jawab ya. Jawab. Oke, kita akan menentukan nilai dari jangkauan data ini ya. Nah, untuk penentuan jangkauan dari suatu data berkelompok, maka ada banyak cara yang bisa kita pergunakan ya. Oke, dari banyak cara itu, Pak Guru akan contohkan dua cara dalam penentuan jangkauan dari data berkelompok ini ya. Yang pertama kita akan menggunakan rumus selisih titik tengah kelas interval tertinggi dengan kelas interval terendah. Berarti J sama dengan X6 dikurangi dengan X1.
Ingat kalau X di data berkelompok itu bukan datanya ya, tapi titik tengah kelasnya. Jadi X6 ini artinya adalah titik tengah kelas interval ke-6 atau kelas interval tertinggi. Kemudian X1 adalah titik tengah kelas interval terendah atau titik tengah kelas interval ke-1 ya. Maka X6 itu sama dengan batas bawah kelasnya 46 ditambah dengan batas atas kelasnya yaitu 50. Nah, kemudian kita bagi dengan 2 ya. Dikurangi. Kemudian untuk X1 sama. Batas bawah kelas interval pertama 21 ditambah batas atasnya 25. Nah, kemudian kita bagi 2. Maka kita peroleh 46 tambah 50 itu 96. Kalau dibagi 2 hasilnya adalah 48. Dikurangi 21 tambah 25 itu 46 dibagi 2 jadinya 23. Nah, maka kita peroleh hasilnya adalah 25. Oke, jadi jangkauan dari data berkelompok ini adalah 25 ya. Nah, cara lain yang bisa kita pergunakan untuk mencari jangkauan dari data ini adalah selisih dari batas kelasnya, yaitu batas kelas tertinggi dengan batas kelas terendah. Dan cara ini akan lebih cepat ketika kita menggunakan cara ini dalam penentuan jangkauannya ya. Kenapa? Karena batas kelasnya sudah diketahui di soal. Maka caranya adalah bisa kita pergunakan rumus batas bawah kelas interval ke-6 dikurangi batas bawah kelas interval pertama. Berapa batas bawah kelas interval ke-6? Itu 46 ya. Dikurangi dengan batas bawah kelas interval pertama yaitu 21. Oke. 46 dikurangi 21 sama dengan 25. Oke, jadi kita peroleh hasil yang sama ya. Nah, cara lain bisa kita menggunakan selisih batas atas juga. Jadi, kalau kita menggunakan selisih batas atas, maka nanti 50 dikurangi 25 hasilnya juga 25. Oke, nanti tinggal kalian pilih ya. Nah, sebenarnya selain menggunakan cara ini, kita juga bisa menggunakan rumus selisih antara tepi kelas interval tertinggi dengan tepi kelas interval terendah. Oke, nanti kalian coba. Oke, nanti rumus mana yang akan kalian pergunakan, nanti tentunya kalian harus sesuaikan dengan yang diketahui di soal ya. Nah, karena di sini yang diketahui adalah batas kelasnya, maka kita akan lebih cepat menentukan jangkauan dengan rumus selisih batas kelasnya ya. Oke, nanti kalian coba. Baik, berikutnya kita berlanjut ke penentuan simpangan rata-rata. Nah, rumus simpangan rata-rata untuk data berkelompok yaitu sigma dari FI dikalikan harga mutlak dari XI min X bar untuk I sama dengan 1 sampai K dibagi dengan sigma dari FI untuk I sama dengan 1 sampai K. Nah, dalam penentuan simpangan rata-rata dari data berkelompok, maka di langkah awal sebaiknya kita buat tabel terlebih dahulu ya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mempermudah kita dalam penentuan nilai dari simpangan rata-rata ini. Jadi tabelnya bisa seperti ini ya. Ada kolom untuk kelas intervalnya, kemudian kolom untuk frekuensinya, kolom untuk titik tengah kelas intervalnya, kemudian hasil kali frekuensi dengan titik tengah kelasnya, kemudian harga mutlak dari selisih antara XI min X bar, yaitu titik tengah kelas interval dengan rata-ratanya, nilai rata-ratanya. Kemudian kolom terakhir yang merupakan kolom hasil kali antara frekuensi kelas interval dengan harga mutlak antara selisih titik tengah kelasnya dengan nilai rata-ratanya. Baik, langsung saja kita isi tabelnya ya. Nah, kita mulai dari pengisian kolom titik tengah kelas intervalnya. Nah, untuk X1, di mana X1 itu adalah titik tengah kelas interval ke-1 ya. Rumusnya adalah
batas bawah 21 ditambah dengan batas atas 25. Kemudian kita bagi 2. 21 tambah 25 itu 46 dibagi 2 sama dengan 23. Maka langsung saja kita isi di sini 23. Maka dengan cara yang sama, maka nantinya kita peroleh di sini titik tengah kelasnya adalah 28. Kemudian di sini 33, di sini 38, kemudian 43 dan 48 ya. Nah, sengaja Pak Guru percepat pengisiannya karena Pak Guru yakin kalian sudah bisa menentukan titik tengah kelas dari suatu kelas interval. Nah, berikutnya kita akan mengisi kolom dari hasil kali antara frekuensi dengan titik tengah kelas. Berarti di sini 2 kali 23 itu 46. Kemudian 8 kali 28 itu 88 64. 4 simpan 6. 8 16. Berarti 224 ya. Kemudian 9 kali 33 yaitu 93 27, 7 simpan 2, 39 27, 297. Kemudian 6 kali 38, 68 48, 8 simpan 4, 36 18, 2 28. 3 kali 43 berarti 129 ya. Kemudian 2 kali 48 itu 96. Nah, nantinya kalau hasil kali FI dengan XI ini kita jumlahkan, maka kita akan peroleh hasil penjumlahannya adalah 1020 ya. Oke, baik, berikutnya kita isi kolom harga mutlak dari XI min X bar. Nah, untuk bisa mengisi kolom ini terlebih dahulu kita harus tentukan X barnya dulu. Nah, di mana X bar itu adalah rata-ratanya ya. Nah, X bar itu rumusnya adalah sigma FI dikalikan dengan XI dibagi dengan sigma FI ya. Atau jumlah dari hasil kali antara frekuensi dengan titik tengah kelas intervalnya, yaitu 1020. Oke. Dibagi dengan total frekuensinya. Berapa frekuensinya? 2 tambah 8, 10, 19, 25, 30 ya. Oke, jadinya 1020 dibagi dengan 30. Maka hasilnya adalah 34. Oke, berarti di sini X barnya atau rata-ratanya adalah 34. Nah, maka sekarang kita bisa mengisi kolom ini ya. XI-nya itu yang ini. Berarti 23 dikurangi 34 itu sama dengan min 11. Berarti jadinya di sini mutlak dari min 11 ya. Oke, ingat, jadi nilai dari suatu harga mutlak itu harus positif. Maka mutlak dari min 11 itu sama dengan 11. Jadi kalau di sini negatif tinggal kita hilangkan tanda negatifnya ya. Kemudian 28 dikurangi 34 itu min 6. Kalau kita mutlakkan jadinya positif 6. Kemudian 33 dikurangi 34 itu min 1. Nah, kalau kita positifkan jadinya positif 1. 38 dikurangi 34 itu 4. Oke, kemudian 43 dikurangi 34 itu adalah 9. Kemudian 48 dikurangi 34 itu adalah 14. Nah, setelah kolom ini terisi, kemudian kita isi kolom hasil kali antara frekuensi dengan harga mutlak dari XI min X bar ini ya. Nah, frekuensinya itu yang ini. Berarti 2 dikali 11 itu 22. Kemudian 8 dikali 6 itu 48. Kemudian 9 dikali 1 9. 6 kali 4 24. Kemudian 3 kali 9 itu 27. Kemudian 2 kali 14 itu 28. Oke, kemudian ini kita total. 22 tambah 48 itu 70, 79. 103, 130, 158.
Baik, setelah kita peroleh hasil penjumlahan dari ini, hasil kali antara frekuensi dengan harga mutlak dari XI min X bar, maka tinggal kita masukkan nilainya untuk menentukan nilai dari simpangan rata-ratanya ya. Maka di sini sama dengan sigma dari ini, jumlah dari FI dikali harga mutlak XI min X barnya adalah 158 dibagi dengan total frekuensinya yaitu 30 ya. Maka hasilnya sama dengan 5,27. Oke, nanti kalian bisa cari menggunakan kalkulator ya. Baik, berikutnya kita lanjut ke penentuan ragam atau variansi. Nah, di mana rumusnya adalah S kuadrat atau ragam sama dengan sigma dari FI dikalikan dengan X min X bar kuadrat untuk I sama dengan 1 sampai K dibagi dengan sigma FI untuk I sama dengan 1 sampai K. Nah, sama seperti simpangan rata-rata, jadi untuk penentuan ragam atau variansi dari data per kelompok, maka sebaiknya kita buat tabel terlebih dahulu ya. Nah, jadi tabelnya seperti ini ya. Ada kolom untuk kelas intervalnya, kemudian ada kolom untuk frekuensinya, ada kolom untuk titik tengah kelas intervalnya, kolom hasil kali frekuensi dengan titik tengah kelas intervalnya, kemudian kolom untuk kuadrat dari selisih antara titik tengah kelas dengan rata-ratanya, dan terakhir kolom untuk hasil kali frekuensi dengan kuadrat dari selisih antara titik tengah kelas interval dengan rata-ratanya. Nah, di sini karena tadi untuk 4 kolom awal ini sama seperti ketika kita menentukan nilai simpangan rata-ratanya, maka untuk mempercepat Pak Guru langsung isi saja ya. Jadi cara pengisiannya sama saja dengan yang sebelumnya ya. Nah, untuk bisa menentukan ragam atau variansi ini, kita harus lengkapi kolom yang belum terisi ya. Oke, nah tadi juga di perhitungan sebelumnya kita sudah mendapatkan nilai dari X barnya ya atau rata-ratanya. Yaitu kita sudah mendapatkan hasilnya adalah X barnya itu nilainya adalah 34. Nah, untuk mempercepat langsung saja Pak Guru tulis di sini. Nah, cara untuk mencarinya sama seperti yang tadi ya. Oke, nah sekarang kita akan mengisi kolom kuadrat dari selisih antara titik tengah kelas interval dengan X bar atau rata-ratanya. Jadi XI-nya itu yang ini, kemudian X barnya adalah 34. Maka yang pertama 23 dikurangi 34 itu min 11. Nah, kemudian ini kan min 11 ya. Kemudian ini kita kuadratkan ya, berarti min 11 kuadrat. Min 11 kuadrat itu artinya adalah min 11 dikalikan dengan min 11. Maka hasilnya adalah 121. Nah, kemudian berikutnya 28 dikurangi 34. Itu min 6. Min 6 kuadrat itu min 6 kali min 6. Hasilnya adalah 36. Oke, kemudian berikutnya 33 dikurangi 34 itu min 1. Min 1 kuadrat berarti min 1 kali min 1 jadinya 1. Kemudian berikutnya 38 dikurangi 34 itu 4. 4 kuadrat adalah 16. Berikutnya 43 dikurangi 34 itu 9. 9 kuadrat itu 81. Berikutnya 48 dikurangi 34 itu 14. 14 kuadrat itu 196. Oke, nah setelah kita lengkapi kolom ini, kuadrat dari selisih antara titik tengah kelas dengan X bar atau rata-rata, kemudian kita akan mengisi kolom terakhir yaitu hasil kali antara frekuensi yang ini dengan ini kuadrat dari selisih antara titik tengah kelas dengan X bar ya. Berarti di sini 2 dikalikan dengan 121 itu 242. Kan? Kemudian 8 dikali 36 itu 68, 48, 8, simpan 4. 38, 24, berarti 288. 9 dikali 1 itu 9. Kemudian 6 dikali 16 itu 96.
Kemudian 3 dikali 81 itu 243. Kemudian 2 dikali 196 itu 392. Oke, kemudian ini kita total. Maka kita peroleh jumlahnya adalah 1270. Oke, nanti bisa kalian hitung menggunakan kalkulator ya. Kemudian nanti kita juga butuh ini ya, total dari frekuensinya ya. Tadi jumlahnya adalah 2 tambah 8, 10, 19, 25, 30. Jadi totalnya di sini 30. Oke, setelah semua kolom ini terisi, maka nanti untuk penentuan S kuadrat ini atau ragam atau variansi data ini, maka rumusnya adalah total dari ini, hasil kali frekuensi dengan kuadrat dari selisih titik tengah kelas dengan X barnya, yaitu sama dengan 1270 dibagi dengan total frekuensinya ya, yaitu 30. Maka nanti kita peroleh hasilnya adalah 42,3. Oke, jadi nilai ragam atau variansi dari data ini adalah sebesar 42,3. Nah, kemudian kita berlanjut ke soal berikutnya, yaitu menentukan nilai dari simpangan bakunya ya, atau S-nya. S itu rumusnya adalah akar S kuadrat. Maka kita peroleh kalau S-nya atau simpangan bakunya itu sama dengan akar dari 42,3 ya. Nah, hasil perhitungan dengan kalkulator kita dapatkan akar dari 42,3 itu yaitu 6,5. Oke, jadi seperti itu. Baik, dengan terjawabnya seluruh pertanyaan pada contoh soal ini, maka video pembahasan terkait ukuran penyebaran data untuk data berkelompok ini Pak Guru cukupkan sampai di sini. Atas perhatian kalian, Pak Guru ucapkan banyak terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.